saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya utang piutang itu sesuatu yang apa ya, penting dan membahayakan. Yang saya maksud penting adalah harap semua transaksi utang piutang kita itu dicatat sebagaimana Allah sampaikan ya di surah Al-Baqarah itu surat terpanjang ayat terpanjang dalam surat terpanjang itu ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 282 283. Di sana Allah menyampaikan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian itu bertransaksi secara tidak tunai alias utang gitu kan ya, faktubuhu, maka tulislah, catatlah. Bahkan di ayat tersebut yang panjang itu disampaikan nggak boleh kemudian yang berhutang atau kemudian yang memberikan piutang itu malas dalam melakukan pencatatan, baik itu jumlahnya sedikit maupun banyak, itu tidak boleh. Nah, karena itulah di sini kami mengingatkan sebagaimana Allah menyampaikan di ayat tersebut, itu semua transaksi utang harus lakukan pencatatan sehingga hal-hal seperti yang tadi ditemui oleh Mas Alif tadi itu tidak terjadi lagi di masa depan gitu kan ya. Utang apa misalnya, utang di warung apa itu, warung remang-remang itu, warung sego kucing ya istilahnya ya. Nah, itu kemudian bang, utang dulu ya bang ya gitu kan ya, ngambil kemudian bakwannya 3 gitu kan ya, ambil berapa lo gitu kan ya, ambil 2 aja bang gitu kan ya, padahal sebenarnya ngambil 3 gitu. Nah, ini hati-hati gitu ya. Semua transaksi-transaksi yang tidak tunai termasuk utang piutang itu harus selalu dicatat. Penting karena hal tersebut. Kemudian membahayakan karena utang itu akan menghambat seseorang dari memasuki surga. Bahkan kita tahu yang namanya orang mati syahid ya, orang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh di jalan Allah tersebut, itu kan ketika dia wafat maka dia mendapatkan status sebagai orang yang mati syahid, sebagai syuhada. Tetapi orang yang mati syahid itu tidak akan bisa langsung masuk surga, padahal dosa-dosanya semua telah diampuni. Yughfaru dzunubu likulli syahid. Semua dosa-dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni, illa dain, kecuali utang. Jadi misalnya Mas Alif itu masih punya utang, kemudian besok ada kesempatan untuk berjihad dan berangkat berjihad gitu, dan kemudian alhamdulillah meninggal di jalan jihad itu diampuni seluruh dosa-dosa. Tapi nggak bisa masuk surga sebelum si utang itu dilunasi. Nah, ini membahayakannya utang itu di situ. Nah, karena itu sekali lagi catatlah utang dengan baik, dan kemudian ketika sudah ada uang yang cukup untuk membayarnya, maka segeralah dibayarkan. Nah, ini hal yang saya ingatkan dulu di awal.